بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عن كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وزهر سهيل. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah bagi yang Maha Penyayang, yang kembali mengumpulkan kita di tempat yang sangat penuh berkah dan rahmat Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan kita selalu dikumpulkan oleh Allah di dalam kebaikan dan taqwa. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala al-Imam Ahmad bin Muhammad, إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها أن قل عملك، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك. ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك، والأعمال أنت مهديها إليه، وأينما تهديه إليه مما هو مورده عليك. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Muhammad beliau kembali menjelaskan, ujar sidin, apabila Allah membukakan bagi engkau satu pintu, satu jalan daripada ma'rifah. Apabila Allah sudah membukakan satu jalan bagi seorang hamba, sehingga hamba tadi diberi Allah yaitu ma'rifah, maka janganlah engkau heran, maka janganlah engkau bingung, janganlah engkau terkejut, beserta itu bahwa sedikit amalnya. Ada orang yang beramal sedikit, bahkan orang ini banyak maksiat kepada Allah. Jangan kita bingung dan jangan terkejut. Itu bisa terkadang Allah memberikan ma'rifah kepada orang tersebut, walaupun amalnya itu sedikit, walaupun dia itu suka berbuat maksiat. Jangan heran. Kenapa? Karena Allah menghendaki memberiakan ma'rifah tadi kepada hambanya. Cuma itu jarang terjadi. Bisa terjadi, cuma jarang terjadi. Jadi seumpama ada seorang hamba nambah amal sedikit, timbul jadi wali. Sedikit amalnya timbul, orang itu diberi Tuhan ma'rifah. Jangan heran dan sini, jangan takjub. Kenapa? Itulah Allah menghendaki. Bisa aja itu terjadi. Nah, cuma kebanyakannya orang yang diberi oleh Allah ma'rifah, yaitu orang yang tuh lapar beribadah, orang yang menghabiskan waktunya ibadah sehingga ada kosong daripada ibadah, sehingga ibadahnya itu menjadi cahaya, penuh hatinya dengan cahaya. Lalu di situ Allah memberikan ma'rifah kepadanya. Nah, itu kebanyakan orang yang ma'rifah itu, mereka itu ibadahnya luar biasa. Kebanyakannya soloknya kepada Allah, mujahadahnya kepada Allah, sehingga sedikit malam itu turing penuh dengan ibadah. Lalu Allah cinta, lalu dikasih, diberi oleh Allah ma'rifah tadi.
Cuma ujar Sayyid jangan heran apabila ada manusia itu kadang-kadang beribadah lalu diberi Tuhan ma'rifah, atau manusia itu tujuh berbuat dosa timbul diberi Tuhan ma'rifah. Jangan bingung dan jangan terkejut. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Karena nama wali, nama ma'rifah itu memang Allah yang menghendaki dan Allah yang memilih. Kada tahu kita hendak. Banyak orang yang beribadah kada dapat ma'rifah, banyak orang yang rajin beribadah kada jadi wali, banyak aja juga. Cuma kebiasaannya orang yang bujur mereka itu beribadah memang diberi Tuhan ma'rifah itu. Maka sesungguhnya ujar Sidin, Allah tiada akan membukakan itu pintu ma'rifah bagi engkau. Allah kada akan membukakan pintu pengenalan kepada Allah, melainkan bahwasanya Allah menghendaki bahwa Allah sendiri yang memberikan ma'rifah itu kepada engkau. Jadi memang Allah yang memberi ma'rifah. Kita kada kawa ikhlas, Allah memberi lalu kawa ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu dasar Tuhan yang memberi. Kita yang ikhlas, kada kawa ikhlas. Tapi yang diberi Tuhan kawa ikhlas kan. Nah, jadi memang hadiah pemberian daripada Allah yang ma'rifah itu. Apakah engkau tiada tahu di sini bahwasanya yang memperkenalkan, yang memberi ma'rifah itu adalah yang mendatangkan ma'rifah itu kepada engkau, yaitu tidak lain adalah Allah. Nah, Allah yang memberi ma'rifah itu. Kita beriman hendak ingat lawan Tuhan seharian dan terawak. Sajamnya Tuhan aja yang ingat terawak. Tapi Tuhan yang memberi ia nang kawat. Cuma jalannya tadi memang orang tadi tuh mengingat Tuhan lalu tuh pelatihan sehingga diberi Tuhan ingat. Sedangkan amal ibadah itu engkau yang mempersembahkan kepada Allah. Kita beribadah, kita persembahkan amal ibadah itu kepada Allah. Kita beriakan amal ibadah itu kepada Allah. Kita jual ibadah itu kepada Allah. Allah menukari ibadah kita itu. Ditukari Tuhan lawan surga. Jadi orang yang beribadah itu ialah orang yang mempersembahkan ibadahnya itu kepada Allah. Kita beribadah, kita ibadah itu kita persembahkan kepada Allah. Manakah yang lebih mulia di sini, sesuatu yang engkau persembahkan kepada Allah dibandingkan sesuatu yang Allah persembahkan, yang Allah hadiahkan atas engkau? Pasti yang lebih mulia apa yang Allah persembahkan, apa yang Allah berikan kepada engkau. Kita beribadah, semalaman beribadah, kita persembahkan ibadah kepada Allah, itu hebat. Tapi ujar Sidin yang lebih hebat lagi, Allah memberikan ma'rifah kepada kita. Jadi ibadah kita itu sangat kecil nilainya dibandingkan ma'rifah yang diletakkan oleh Allah di dalam hati seorang hamba. Maka oleh sebab itu tidak ada keberuntungan dan kebahagiaan yang paling bahagia melainkan orang yang diberi oleh Allah ma'rifah itu. Paling nyaman saja. Maka oleh sebab itu para wali-wali Allah Ta'ala itu mereka kada kepingin lagi masuk surga di negeri akhirat, kada hendak lagi masuk surga. Kenapa? Mereka sudah mendapatkan surga di dalam dunia, yaitu ma'rifah kepada Allah. Yang mereka inginkan cuma satu di negeri akhirat, yaitu memandang zatnya Allah. Jadi surga di dunia ma'rifah, di akhirat memandang zat Allah. Mun surga nang kenikmatan macam-macam itu kada ada kepingin lalu bubuhan wali itu. Kenapa? Jadi kada kepingin sudah
sudah dapat surga di dalam dunia, diberi Tuhan ma'rifah. Maka oleh sebab itu ma'rifah ini diibaratkan intan yang sangat mahal. Benda yang paling mahal ya intan. Semahal-mahalnya barang ada semahal intan. Baju kayak aja larangnya, ada larang benar paling sejuta. Tapi kalau intan, Allahu Akbar, sawat kayak intan mungkin triliun, mungkin lebih. Itu daripada mahalnya ma'rifah itu. Maka oleh sebab itu Allah kada sembarangan memberikan ma'rifah itu kepada hambanya. Kada sembarangan apa? Mahal harganya. Larang benar harganya ma'rifah itu. Nah, lalu ujar para ulama, orang yang ma'rifah itu yaitu terbagi kepada dua. Ada yang disebut ma'rifah umum ngarannya. Ada yang disebut dengan ma'rifatul khusus, khas, yaitu ma'rifah yang khusus. Ma'rifah yang umum ini yang disebut dengan ma'rifah ilmiah. Dia ma'rifah sekedar pengetahuan, dia ma'rifah sekedar keyakinan. Itu ma'rifah umum ngarannya. Yang kedua ini ma'rifah ngarannya khas, tertentu, disebut dengan ma'rifah zauqiyah. Zauqiyah, dia merasa. Kalau ilmu sekedar tahu, kalau ilmu sekedar yakin, tapi zauqiyah ini merasakan. Lain, orang tahu madu itu rasanya manis. Inya yakin madu itu rasa manis karena banyak orang nangah berantak, tapi inya baru merasai lagi madu. Nah itu ma'rifah umum. Belum menginum madu lagi, tahu jabat manis cuma menginum kada, itu ma'rifah umum. Tapi kalau mau ma'rifah zauqiyah, dia sudah merasakan rasa madu, dikinumnya madu, dihirupnya madu. Oh kayak ini sebenarnya rasa madu, kayak ini rasa madu. Lalu ia mengerti paham, seperti itulah rasa madu. Nah, orang yang sudah dapat ma'rifah khas, ini orang yang sudah merasakan sudah. Nah ini yang luar biasa, yang disebut dengan ma'rifat surga di dalam dunia. Nah kalau orang ma'rifah umum itu ya sekadar ia yakin, sekadar tahu Allah Ta'ala itu ada. Titik. Ikan percayalah Allah Ta'ala itu ada. Ada jelas subhanahu alam semesta ini dari ikan percayalah Allah Ta'ala itu seikung hajatun, percaya benar. Tanpa menyadua hancur langit dan bumi, kada mau tak dua jago pasti bakal lahir sudah. Yakin benar Allah Ta'ala itu satu. Ikam yakinkah Allah Ta'ala kuasa? Yakin. Allah berkehendak? Yakin. Allah mengetahui? Yakin. Dan Allah Ta'ala itu bersifat sempurna, mustahil bersifat kekurangan. Yakin benar dan aku itu. Nah seperti itulah ma'rifahnya orang-orang yang umum. Apabila dia berisi keyakinan yang sempurna itu adalah Allah, yang kurang itu adalah hamba, mustahil Allah Ta'ala itu bersifat kurang. Itulah yang disebut dengan ma'rifah umum. Nah kalau ma'rifah dzauqiyah, inya bukan cuma sekadar yakin dan tahu, tetapi dia itu merasa akan, bujur-bujur merasa akan Allah Ta'ala itu dasar bujur ada. Nah itu namanya dzauqiyah, merasa, dasar bujur merasa ada Tuhan itu. Dasar bujur Allah Ta'ala itu bujur melihat, merasa benar. Lalu inya berjalan, lalu inya bergawi, lalu inya beramal ibadah. Inya kada merasa, inya nang beribadah. Dasar bujur inya merasa Allah nang memperbuat itu.
kada merasainya, dasar bujur pengerasainya tuh dasar bulan Tuhan tukang sudah nama berbuat itu nang disebut ma'rifah khas, ma'rifah zauqiyah namanya. Kada merasa dirinya, nang dirasakannya Allah nang memperbuat. Nah itu nang disebut dengan ma'rifah surga di dalam dunia. Apapun nang dilihatnya, apapun nang dipandangnya, apapun yang bergerak ke kanan ke kiri, bukan berjalan, kada merasainya. Ini perbuatan Tuhan. Dasar Tuhan Tuhan sudah memperbuat pengrasainya di dalam hati. Nah itu nang bujur ma'rifah. Nya angkat tangan misalnya angkat tangan. Dasar Tuhan mengangkat tangan. Kada merasainya nang mengangkat. Merasa dasar bujur Tuhan mengangkat. Nah itu zauqiyah, diberikan Tuhan rasa sehingga merasa Allah nang memperbuat. Ada kita tahu yakin Allah Ta'ala memang memperbuat, cuma kita kada dapat rasa tadi. Maka makanya kita keluar asa kita air menyuap, sakit asa kita air sakit. Nah jadi asa kita Bismillahirrahmanirrahim ngaji asa kita juga merasa kita nama ngaji. Nah hubungan wali-wali Allah Ta'ala itu diberi Tuhan zauqiyah, dasar Allah yang menolongi, dasar kada bedaya sama sekali, dasar Tuhan yang memberi sehingga kawa bergerak, sehingga kawa bermacam-macam yang diperbuat. Nah itu yang disebut dengan ma'rifah zauqiyah, yang kada ada lagi sedih di dalam dunia apabila sudah diberi itu. Mudah-mudahan kita tidak mudahan di akhir daripada hidup kita diberi ma'rifah ini. Luar biasa yang mengorbankan apabila diberi ma'rifah ini. Ma'rifatullah ya ghayatul maqam wa nihayatul amal. Ma'rifah kepada Allah adalah penghabisan kesudahan yang dituntut dan kesudahan aman-aman yang dicari. Penghabisan yang dicari hubungan wali-wali Allah tidak lain adalah ma'rifah. Tidak ada yang lebih tinggi daripada orang yang ma'rifah kepada Allah. Cuma ma'rifah ini bertingkat-tingkat. Ada yang seini derajatnya, ada yang seini. Orang wali itu kan macam-macam ngarannya. Ada wali abdal, ada wali kutub macam-macam, ada kutub gaus, macam-macam nama kutubnya. Kutubul aqwan. Jadi orang yang ma'rifah ini bukannya sama berataan kada. Ada yang diberi Tuhan 100% ma'rifah, ada yang 200%. Cuma ditanya wali juga cara berceritanya. Cuma tingkat-tingkatnya itu berbeda-beda. Sama kita orang awam tadi, keyakinan kita, pengetahuan kita lain-lain, cuma ma'rifah juga ngarannya cuma umum. Ada yang 1%, ada yang 2%. Nah, itu tergantung pemberian daripada Allah. Jadi ujar Sidin, pengarang kitab mengatakan bahwasanya penghabisan yang dituntut oleh wali-wali Allah Ta'ala itu adalah ma'rifah. Fa idza wajah Allah Ta'ala abdahu bi ba'di asbabiha, maka apabila Allah berhadap terhadap seorang hamba, Tuhan berhadap kepada hamba dengan sebagian sebab-sebabnya, wa fataha lahu baba ta'arufi lahu minha, dan Allah membukakan baginya akan pintu ma'rifah, pintu pengenalan bagi Allah daripadanya. Wa aujada lahu sakinatan wa tuma'ninatan fiha, dan Allah memberikan baginya itu ketenangan dan ketentraman. Fadzalika minan ni'amil jazilah, maka itulah yang merupakan nikmat yang bersangat besar yang Allah berikan. Jadi apabila Tuhan sudah membukakan satu pintu daripada ma'rifah, maka dia sudah mendapat ketenangan, kebahagiaan di dalam hidup. Nah, untung benar
sesuatu yang akan datang, yang akan terjadi, urang nang ma'rifah itu kada takutan. Tahun kaina rumah bagus kada, bisa rusak, kada takutan. Isuk makan apa, kada takutan. Masalah rezeki kayak apa, kada takutan. Masalah akan datang apapun yang akan terjadi, wali-wali Allah Ta'ala itu kada takutan. Dan mereka kada bersedih hati sesuatu yang sudah terjadi. Banyak orang yang sedih, kalau aku sedih benar aja. Kenapa jadi sedih? Tak ambil bininya tuh. Temannya tahu kan ambil bininya tuh, kenapa dia tak mau lampir? Sedih, menyesal. Nah, ukuran wali apapun yang telah terjadi, yang telah lalu, mereka kada sedih. Hati mereka selalu dalam ketenteraman dan ketenangan. Nah, lalu para ulama menjelaskan di dalam kitab bahwasanya bagi kita ada harapan bahwa diberikan oleh Allah Ta'ala ma'rifah di akhir hidup. Mun kita waktu hidup ini memang susah banget, asa-asa jauh benar harapan dapat ma'rifah. Nang beribadah sama lama jauh benar sudah. Makin nang sedikit beribadah, makin jarang lalu itu kurangnya aja nang dapat. Nah, cuma ujar para ulama ada harapan di akhir hidup seseorang itu dapat ma'rifah. Pertama ujar para ulama yaitu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang sukanya menuntut ilmu. Nah, ada harapan. Orang yang menuntut ilmu ini kelebihan ilmu. Apalagi biar mengampun membaca panggilan ilmu di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di situ ada kelebihan ilmu, kelebihan orang yang mengajar, kelebihan orang yang belajar. Tiga buting itu kelebihan kehebatan ilmu, kehebatan orang yang belajar, dan kehebatan orang yang melajari. Nah, jadi kemudian hendak satu dulu lah, rajin untuk ilmu. Atau ujar para ulama bisa juga orang yang mati ma'rifah ini yaitu orang yang sekolah pesantren, turun sekolah pesantren 10 tahun, 20 tahun, sekali ambil buntat orangnya, buntat. Nah, ini ada harapan di sini. Ada harapan di akhir itu dibukakan Tuhan ma'rifah. Kenapa? Karena ini belajar 20 tahun. Ini buntat apabila apalagi nanti buntat, lagi naik bagus lagi. Jadi ada harapan orang yang ma'rifah itu yaitu orang-orang yang menuntut ilmu. Apalagi ujar Rasulullah, orang yang menuntut ilmu itu mati dalam keadaan mati syahid. Dan banyak ujar Nabi di akhir zaman umatku yang mereka itu mati syahid, padahal dia itu mati di atas kaburingan, di atas tilam, mati di atas tilam galing mati syahid. Satulah. Jadi mudah-mudahan di antara banyak ini, satulah ada kita terbuat. Pertama dulu rajin untuk ilmu, orang yang berilmu. Yang kedua ujar para ulama yaitu orang yang pemurah. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan ujar Nabi Allah itu kada kawasarik terhadap orang yang pemurah. Allahu Akbar. Allah Ta'ala itu kada kawasarik terhadap orang pemurah. Ini daripada saking luar biasanya orang yang pemurah tadi, sampai-sampai Allah itu kada sarik lawan orang yang pemurah. Orang yang pemurah ujar para ulama di akhir hidupnya ada harapan terbuka pintu ma'rifah di dalam hatinya. Pemurah.
apalagi orang-orang yang begawi lalu disisihakannya duit gasan menyumbang. Nah itu luar biasa. Gasan acara apakah, gasan acara apakah, jadinya posisihakan duit ini gasan berul, posisihakan duit ini gasan acara. Apabila sampai waktu acara bergaul atau acara macam-macam acara, hatinya senang, hatinya gembira, karena di situ dia keluar untuk berbuat pemurah tadi. Maka oleh sebab itu di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya orang yang besarwan gonal yang paling ganal pahalanya yaitu menjamu orang-orang yang datang tadi. Apalagi yang datang ini gancang berataan makan. Oh gonal benar, apalagi habis nasinya tuan rumah, tertinggal sesuap lagi. Oh itu gonal benar, pahalanya cuma jangan pertama tuan rumah. Sampai nanti bukan sarwan ini habis nasi, awal lagi mana pada main nasi. Itu gonal benar pahalanya. Nah, jadi ada dalilnya tuh. Namun baca tahlil kada lawas saja dapat pula. Kenapa? Karena ujar para ulama benar-benar pahalanya itu adalah menyiapkan makanannya itu. Nah, ibu-ibu siang sudah macam-macam yang disiapkan. Kadang-kadang seminggu sudah menyiapkan. Bacaan-bacaannya itu hebat memberi makan tadi. Daripada luar biasanya sifat pemurah. Nah jadi hendak mati dapat ma'rifah ujar para ulama jadi orang yang pemurah. Memang ini sangat sulit banget pemurah ini. Nah dua sudah. Yang ketiga ada jalan lagi ketika hendak mati itu dapat ma'rifah yang lezatnya luar biasa, yaitu pejabat yang adil. Nah pejabat yang adil, pembakar di atas pembakar camat, di atas camat bupati, di bawah bupati camat, di bawah camat pembakar, di bawah pembakar RT, di bawah RT RW, di bawah RW bini sidin. Nah pejabat yang adil lah, cuma pejabat ini anggaplah pembakar lah itu, pembakar ke atas presiden. Apabila ada pejabat yang adil, arti adil di sini, arti adilnya, jakanya di kampung tuh misalnya ada 100 orangnya nang balik. Lalu nang 100 ini 60 memadahkan sidin itu baik, adil sudah. Sidin itu baik. Misalnya pembakal kita misalnya. Jadi dia masyarakat pembakal kita ini baik. 60 nang memadahkan baik, adil sudah pembakal itu. Apabila 40 kada adil, banyak nang sarik misalnya 60 nang sarik, 40 nang ketujuh. Nah itu kada adil. Apabila lebih daripada 50, apalagi 60, 70, apalagi sampai 90, 100 kada nanti mencari yang kada ada itu. Pasti ada nang kada ketujuh. Sehebat-hebat manusia jangan anggap urus sekumpul aja masih ada nang kada ketujuh. Cuma banyak nang ketujuh. Nah itu yang disebut dengan adil. Sidin itu dia baik benar pembakar, sidin pembakarannya kontrol benar. Mana ada acara menyumbang, sidin ada acara menyumbang, baik ya sidin. Betul pulang, aku je kata di benar pembakar sidin itu kan apa je? Pembakar itu sidin besar bujur-bujur aktif melaksanakan tugas. Adil tuh artinya masih bertambah ke 67 tuh sampai 60 bahwa 7. Nah itu termasuk adil sudah. Nah pejabat yang adil maka ada
harapan di akhir hidup dibukakan oleh Allah Ta'ala ma'rifah. Aku jalan tujuh benar aja, jalan pambakal aja. Apa aja? Pambakalnya ketujuh nuntut ilmu. Angka 7. Maka tegaknya agama itu adalah hadirnya para pejabat. Mun hendak di Damsari ini agama tegak, pejabat harus turun menuntut ilmu. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, nang berduit pemurah. Apabila pejabatnya akan menuntut ilmu, duduk di majelis taklim, nang sugihnya pemurah, ujar Nabi kita, tukang bacanya ikhlas karena Allah, tegak di kampung itu agama, maksiat kalah. Apabila 3 itu terhimpun, artinya orang alimnya itu baik, bujur. Sekurang-kurangnya orang alimnya itu ada korupsi, kada mau duit sama bahasa kitanya, mau duit lah, orang beri angkot sedikit, ngomai duitnya. Nah ini lain bisa, itu lain. 3 itu aja, 3 mengenang lebih. Cuma itu anunya sudah tuh intinya menghadap tegak agama. 3 itu pejabat hadir di majelis taklim, orang nang berduit pemurah, orang alim nang bujur. Orang alim nang bujur itu kan alim pemilihan duit. Apabila banyak nang 7 bujur tahu sudah banyak nang 7 sawat 60 nang ada akan nang 7 bagus tuh orang alim itu. Segitu bagus dia kalau bisa memakan duit. Siapa yang memakan duit? Bagus sih. Segitu istiqomah. Lo juga sih istiqomah. 10 tahun misalnya bacaan kalau sudah terakhir istiqomah kan itu. Kering turun juga sedih. Ayo sombong kering, yaitu masih aja bacaan sedih sampai berapa ditilang kita orang kita saking ikhlasnya sendiri. 3 lah sudah ya, 3 lah pejabat nang adi ngalih bola mancat pejabat kita nonton sih ada kamu kerja buat kawar-kawarnya ada tanang hadir jadi ada akunnya hadir. Kalau mau tegak agama, bukan kawar ini pejabat itu asli-aslinya bukan kawar ini nang membanggakan hadir. Di atas kawar membanggakan itu membanggakan. Terhadap hadir kenapa? Islam akan tegak apabila bukan pejabat itu hadir. Jangan disariki ulun. Ini ujar Rasulullah. Kalau hendak Islam itu tegak, ujar Nabi 3 itu syaratnya. Nah jadi pemimpin yang adil ada harapan dapat ma'rifah di akhir daripada hidup. Yang keempat, orang itu suka berkawan dengan orang alim, cinta dengan orang alim. Ada harapan diberi Tuhan ma'rifah. Ketujuh lawan orang alim. Adik ini orang alim dimusuhi. Kadapat dapat ma'rifah saja. Karena syaratnya di akhir hidup dapat ma'rifah itu ketujuh lawan orang alim, ketujuh berkawan lawan orang alim. Ada harapan di akhir hidup dapat ma'rifah. 4 saudara. Yang kelima, orang yang sibuk bersalawat kepada Rasulullah.
apabila akhir hidupnya Habib itu pasti husnul khatimah. Keturunan orang baik, keturunan Habib-habib, keturunan bubuhan wali-wali. Nah, cuma bubuhan wali bisa hanya pangkat deh. Mun Habib ini jelas sudah, nah jelas. Nah itu jalan, beberapa jalan ada harapan di akhir hidup kita itu diberi oleh Allah, dibukakan makrifat di dalam hati. Jadi makrifat ini larang karena harganya luar biasa. Nah ingin situ mudah-mudahan kita ada tergolong salah satu yang di akhir hidup kita kainan dibukakan oleh Allah makrifat. Oh nyaman bener biar masa bener makrifat itu hendak mati. Kada merasa sakit nanti. Sakit cuma seakan-akan kada merasa sakit apabila orang diberi Tuhan makrifat ini. Memandang Allah hendak mati, memandang jatuh. Itu. Kemudian di antara wali Allah Subhanahu wa taala Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Nah, imam ini ada Imam Syafi'i, imam kita, Imam Malik, betul pula ada Imam Abu Hanifah. Nah, itu imam-imam yang empat nih, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Itu empat imam yang diakui seluruh dunia, yang diikuti. Antara banyak ya Imam Syafi'i kita, Imam Malik banyak di bagian Makkah, Madinah, itu banyak bagian-bagiannya. Karena rajulan tawilan azimal hamad, adalah Imam Malik itu, sidin itu orang yang tinggi, sidin awak tinggi, besar semangat, besar rasa takutnya kepada Allah. Nah, Imam Malik awak sidin tinggi. Karena lisamu thiyab al-adaniyah al-yad, dan pakaian beliau adalah pakaian yang bagus, yang berkualitas tinggi. Kan Imam Malik. Jadi Imam Malik ini sidin pakaian kada ada murah-murahnya, murah perataan. Nah, jadi jangan heran ada ulama, nang ulama itu memakai pakaian yang larang-larang, dalam jam nang larang, utas nang larang kayak bosok-bosok, baju nang larang-larang, utas nang larang-larang, mobil nang larang larangnya. Nah, jangan heran. Ada besar ada imamnya, Imam Malik bagus nang berkualitas larang-larang. Jadi ujar besar kumpul adalah apabila orang wali, apabila kasugihan banyak, bertinggi pangkat kewaliannya, ini syukur tadi. Makin banyak harta makin bersyukur lawan Tuhan. Buktinya makin rajin beribadah. Itu bukti orang syukur. Wa kana idza arada ayat bisa li hadits Rasulullah sallallahu wa tatayyaba. Imam Malik itu apabila sidin duduk hendak menulis kitab, hendak melajari orang, sidin mandi dahulu dan berminyak harum. Mau mandi sidin berminyak harum. Nulis sauting hadis, mandi wudu dulu, betal wudu. Orang daripada sakingnya menghormati akan ilmu. Wa kana idza dakhala baitahu yakunu syirruhu tilawatul Quran, dan adalah apabila sidin masuk ke dalam rumah, sidin sibuk membaca Al-Quran. Apabila datang berdakwah, majelis taklim tolak kamanakah, sidin masuk ke rumah, ngaji itu kan sudah sidin, kemudian sidin. Wa kana bisalati tahabu, dan raja-raja, pejabat-pejabat takut segan melawan sidin. Ada enam sejam raja hilang, sidin kada tuntung beribadah kada dikalawari sidin. Itu raja datangnya, kada kira di sini. Raja itu apa? Orang biasa. Takutan raja tadi kada kau memaksa lawan sidin. Behilang kurang haratan berhalawat beribadah kada kawan. Keluar sidin kada sampai waktunya. Kalau sebab itu orang-orang yang beribadah itu kejadwal aja, kayak buldana jam 2 hanya buka bagi tamu sebelum asar tutup. Jadi menhandak hilang di sini
tabligh. Wa khadal ilma antis mi'ati syai'in, dan beliau belajar mengambil ilmu dari 900 guru. Dasar beliau alimnya luar biasa, berisi guru 900. Berisi guru 900, banyaknya. Imam Malik 900. Tapi ada guru yang khusus, nang Syekh Murabbi itu khusus tuh. Nang dicintainya 100% khusus. Secara umum nih banyak banget secara umum yang sampai 900 ini. Minhum satu mi'atin minat sabi'in. Sebagian guru sidin itu 300 daripada tabi'in. Nah, sampai sidin berguru lawan bubuhan tabi'in. Bersahabat kan tabi'in. Di antara tabi'in yang terkenal yaitu Sayyidina Imam Hasan Basri, kepala daripada tabi'in. Wa kana yaqulu laysal ilmu bi kasratir riwayat. Ujar sidin, tiadalah ilmu itu dan dengan banyak riwayat, dengan banyak berisi kisah-kisah. Katanya sidin, nengaran alim itu dia sidin kada banyak kisah. Wah ini banyak pula bukan ceramah, kisah nang lucu-lucu dikumpulakannya, kisah nang rame-rame dikumpulakannya. Padahal orangnya ada alim kada, cuma banyak berisi kisah. Ada muda sedikit hadis Quran, disuruh orang berceramah pun lalu payu benar, lucu tadi banyak kisah-kisah. Nah orang yang seperti ini tujuannya hanya untuk berceramah cari duit, maka di akhirat kada dapat pahala lagi. Kenapa? Sudah dapat upahnya di dunia. Dan itu banyak Rasulullah menyatakan di akhir zaman orang-orang yang ahli penceramah, tetapi ada dapat lagi pahala daripada hasil ceramahnya tadi. Dapat duit tadi maksudnya. Apalagi ini beristilah dihafali kisah-kisah rame-rame sehingga orang ketujuh. Lagu-lagu dihafalinya, lagu rumah irama, rame orang mendengar, lagu macam-macam sehingga orang banyak ketujuh, disangka orang alim, padahal alim juga orang alim kisah banyak. Tapi alim kisah kurangnya dasar alim juga. Nah itu luar biasa. Kurangnya dasar alim, kurangnya dasar wali, banyak berisi kisah pula. Nah itu luar biasa itu. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada orang itu. Maka oleh sebab itu kalau kita sangka orang, kalau dasar ujur orang alim, orangnya kan ujur lucu-lucu. Tapi orang dasar alim ujur. Nah kalau sebab itu kalau kita mengukur orang cuma secara umum Rasulullah menyebutkan seperti itu. Kada maunya orang Allah, Rasulullah menyebutkan seperti itu. Nang orang berilmu alim itu bukan dengan banyak kisah, ya Rasulullah. Innama huwa nurun, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Jadi ilmu itu adalah cahaya yang dengan cahaya itu timbul di hatinya rasa takut, timbul di hatinya rasa cinta, timbul di hatinya rasa rindu kepada Allah. Itu yang muncul ilmu, yang menghasilkan takutan dengan Allah. Misalnya lah orang berceramah, lalu berceramah itu diberi orang amplopnya duitnya sedikit misalnya, datang ke rumah takutan inya bamamai, aku jadinya bamamai kali ikhlas takutan lawan Allah. Lalu begini rebo dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Nah itu namanya ilmu yang muncul seperti itu. Ada rasa takutan. Atau panitia misalnya salah julung amplop kesentuhan guru misalnya 5 juta, tak julung lawan pengajian. Nang pengajian tak julung lawan tuan guru. Salah julung pengajian ini duitnya misalnya 1 juta aja, cuma duitnya 20-an, jadi kandel juga tuh. Nang tuan gurunya duitnya 5 juta, cuma ratusan berataan, orang lebih kandelnya. Cuma kan ketulis, caranya ampunya menulis tuan guru misalnya kan. Kalau melihat ini kan ingat menulis, menjulung WA saya
urang nang ilmu nang bermanfaat tadi. Ayakuna lahu iqamun wa sakinah wa khasyah, bahwasanya jadilah baginya itu ketenangan, kesabaran, rasa takut. Nah itu orang yang berilmu tenang, sabar, ada di dalam hati rasa takut. Mudah-mudahan kita berdatang diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu itu Allah bersihkan, Allah berikan cahaya di dalam hati kita, berkat kelebihan kehebatan daripada Imam Malik, wali daripada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.